Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Law and Justice Channel bersama saya Ahmad Sofyan. Sahabat-sahabat hukum pidana, saya akan membahas soal perbandingan hukum ya. Tetapi sebelum sampai ke sana ya, karena bincang hukum kita kali ini sudah lama nggak datang tamu ya. Ini bisa dipahamin karena sulit mendatangkan ahli-ahli hukum atau sahabat-sahabat Ahmad Sofyan di studio ini karena COVID dan lain-lain ya, faktor jarak, faktor waktu dan lain-lain menyebabkan mereka nggak bisa hadir. Nah, saya sudah kehadiran seorang tamu yang luar biasa, Prof. Topo Santoso, SHMA PhD. Selamat sore, Prof. Selamat sore, makasih undangannya, ya, Bung Prof. Sofyan. Sehat-sehat ya, Prof. Alhamdulillah baik. Iya, jadi acara ini direkam sore, makanya saya sapa Prof. Topo itu pada sore hari ya. Sahabat-sahabat hukum pidana, kalau kita lihat ya, sekarang ini pembahasan tentang RKUHP atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ternyata substansinya juga mengandung banyak norma-norma hukum, asas-asas hukum yang menggunakan ilmu perbandingan hukum. Ya, kalau kita lihat para penyusun RKUHP mulai dari yang pertama hingga yang sekarang itu melakukan studi komparatif ke negara-negara lain dalam rangka ingin melihat asas, ingin melihat norma, ingin melihat perbuatan-perbuatan apa saja yang layak dipidana dan yang tidak layak dipidana atau layak dimasukkan dalam KUHP dan tidak layak dimasukkan di dalam RKUHP. Nah, saya sudah jelaskan tadi, tamu saya adalah Prof. Topo Santoso. Beliau di samping guru besar hukum pidana juga adalah pernah menjabat sebagai ketua Asosiasi Perbandingan Hukum Indonesia. Beliau juga mendalami soal perbandingan hukum, mengajar mata kuliah perbandingan hukum pidana dan banyak hal. Karena itu saya akan mulai menyapa Prof. Topo. Prof, apa sih pentingnya perbandingan hukum itu, Prof? Ya, makasih Bung Sofyan. Tadi sudah disinggung sebetulnya. Ya. RKUHP kita yang disusun sejak 1977 seingat saya atau awal 80 itu banyak memanfaatkan bahan-bahan perbandingan hukum. Dan yang saya ingat misalnya Profesor Andi Hamzah, Profesor Bardanawi Arif, itu dua orang yang banyak menulis buku-buku atau naskah-naskah perbandingan hukum. Misalnya dalam soal pemidanaan, soal dasar penghapus, kemudian soal berbagai jenis-jenis tindak pidana yang baru dan sebagainya, asas legalitas dan lain-lain, itu banyak manfaatkan materi-materi dari berbagai negara, KUHP dari berbagai negara. Nah, itu bahan-bahan itu banyak yang digunakan di dalam RKUHP. Jadi RKUHP kita itu sebetulnya di samping bahannya dari KUHP yang ada sekarang, juga dari perbandingan hukum dan dari konvensi-konvensi internasional dan sebagainya. Jadi itu contoh pentingnya perbandingan hukum dalam proses legislasi. Yang lain, perbandingan hukum itu penting dalam konteks di kampus akademis, karena mahasiswa khususnya ya S3 dan juga S2 di banyak negara, bahkan tetangga kita misalnya Malaysia, Singapura, itu banyak sekali disertasi dan tesisnya itu merupakan menggunakan metode perbandingan, sehingga mereka menjadi kaya ya dengan bahan perbandingan itu, tidak sempit hanya di negaranya sendiri gitu ya. Nah, kemudian yang lain adalah di dalam perkembangan negara-negara yang memiliki asosiasi seperti Uni Eropa misalnya atau ASEAN, itu mereka kan akan membuat dokumen-dokumen bersama, bahkan kalau di Eropa konstitusi bersama dan sebagainya, itu juga banyak memanfaatkan hasil-hasil perbandingan hukum. Ya, Prof, saya ingin mengajukan pertanyaan mendasar. Apa sih sebenarnya perbandingan hukum itu, Prof? Lalu pernah juga saya baca, sebenarnya perbandingan hukum ini apakah dia sebuah teori, sebuah pendekatan, atau sebuah ilmu, Prof? Mungkin Prof ahlinya bisa menjelaskan itu supaya mahasiswa, penegak hukum, praktisi hukum tidak tersesat ya tentang perbandingan hukum itu apa sebenarnya. Ya, yang pertama mungkin perlu diingat ya, perbandingan hukum itu bukan studi perbandingan atau studi banding ya. Biasanya pejabat-pejabat atau anggota parlemen itu studi banding ke negara lain. Jadi perbandingan hukum itu bukan yang seperti itu, bukan yang difahami seperti itu, karena orang melakukan perbandingan hukum itu betul-betul mendalam ya, mendalam
ada metodenya, ada langkah-langkahnya dan sebagainya. Nah, pertanyaan soal apakah perbandingan hukum itu metode atau teori atau pendekatan atau apa, itu banyak pendapat. Jadi ada yang mengatakan perbandingan hukum itu suatu metode, ada yang mengatakan suatu teori, ada yang mengatakan suatu pendekatan, ada yang mengatakan suatu bidang ilmu sendiri dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak dan semua tentu ada argumentasinya. Jadi buku-buku perbandingan hukum juga dibahas itu. Bagian awal malah membahas soal eksistensi atau apa sih perbandingan hukum itu. Nah, kita ingat tentu waktu kuliah S1 dulu, itu kan ada pohon hukum ya. Itu kan ada ilmu-ilmu yang sifatnya dogmatis, hukum pidana, perdata, tata negara, administrasi, dengan berbagai konsep-konsepnya dan sebagainya, ajarannya. Lalu ada ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu kenyataan. Ya, termasuk di dalamnya itu ilmu kenyataan itu sejarah hukum, perbandingan hukum, psikologi hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum. Nah, sebetulnya sejak awal kita sudah dikenalkan itu ada perbandingan hukum di sana. Tapi sayangnya memang di negara kita belum terlalu banyak dilakukan kajian-kajian menggunakan perbandingan hukum ini. Itu, Bung Sofyan. Jadi dia bisa sebuah teori dan itu benar ya, Pak. Bisa sebuah pendekatan itu juga benar. Sebuah ilmu juga benar ya. Sebuah pendekatan juga benar. Masing-masing paling mendekati yang mana, Pak? Kalau menurut kacamata Pak? Ya, sebetulnya semua bisa digunakan. Yang menurut saya tidak tepat itu adalah menganggap perbandingan hukum itu sebagai satu bidang hukum. Nah, ini yang tidak tepat. Jadi perbandingan hukum itu bukan hukum perbandingan ya. Makanya terjemahannya comparative law itu bukan hukum perbandingan. Karena apa? Dia tidak mempunyai materi seperti misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum administrasi. Kalau itu kan ada materinya, ada hukum acaranya dan seterusnya. Perbandingan hukum atau comparative law tidak seperti itu. Karena memang dia bukan suatu bidang hukum. Nah, jadi saya kira tidak tepat menerjemahkan comparative law itu dengan hukum perbandingan. Tapi diterjemahkan lebih tepat dengan perbandingan hukum. Dalam penelitian hukum, Pak, itu apa manfaat melakukan atau mengintegrasikan perbandingan hukum? Ya, dalam kajian hukum penelitian hukum. Nah, jadi mungkin begini, bisa kita katakan setiap masyarakat ya, setiap bangsa itu menghadapi berbagai masalah hukum. Mereka tidak sendirian menghadapinya, karena negara lain juga menghadapi problem hukum. Misalnya korupsi, bukan hanya kita yang menghadapi, negara-negara lain menghadapi korupsi. Bukan hanya kita yang menghadapi persoalan terorisme, lingkungan hidup, trafficking, dan sebagainya. Negara lain juga mengalami. Nah, sebetulnya dengan kita mempelajari hukum dari negara-negara lain, putusan-putusan pengadilan dari negara lain, kemudian doktrin-doktrin yang diajarkan oleh para ahli dari negara lain, lalu kita melihat persamaannya dan perbedaannya dengan hukum-hukum di negara kita, maka wawasan kita jadi tambah luas. Gitu. Dan kemudian mungkin pada gilirannya kita bisa mendapatkan suatu pendekatan baru atau solusi baru, rekomendasi baru berdasarkan tadi kajian-kajian perbandingan tadi. Bagi penyusun undang-undang, Pak, itu perbandingan hukum itu mutlak diperlukan atau tidak, Pak? Itu sangat penting. Ya, perbandingan hukum itu salah satu fungsinya adalah dalam proses legislasi. Sehingga harusnya memang para legislator ya, anggota DPR dan juga pemerintah itu bisa memanfaatkan atau melakukan dulu kajian perbandingan. Jangan dimaknai hanya studi banding beberapa hari ke suatu negara, tapi kajian perbandingan itu memang harus dilakukan secara mendalam, sistematis, kemudian metodologis dan seterusnya, mendapatkan misalnya persamaan, perbedaan dalam beberapa aspek ya dari suatu masalah yang diteliti, lalu juga meneliti kenapa Indonesia pendekatannya begitu atau menghasilkan suatu aturan seperti itu. Kenapa negara lain berbeda sampai seperti itu? Bukan hanya melihat persamaan perbedaan, tapi juga kenapa berbeda? Kenapa negara A, B, C memilih seperti itu, negara yang lain memilih berbeda gitu. Nah, jadi memang harusnya betul-betul mendalam. Dan saya kira kalau studi-studi S2 atau bahkan khususnya S3, menurut saya memang seharusnya ya kajian atau metode perbandingan ini diintegrasikan. Oke, Sob. Terkait dengan penelitian S3, idealnya menggunakan perbandingan hukum. Nah, ketika disertasi atau tesis ingin memasukkan perbandingan hukum, apakah dia sebagai pendekatan atau sebagai teori, apakah mereka harus terbang ke negara yang akan dibandingkan atau cukup hanya
membaca putusan atau bahan-bahan hukum perbandingan yang ada di dalam perpustakaan atau online, Prof? Sebetulnya sangat tergantung dari sejauh mana kedalaman dan cakupan dari penelitiannya. Misalnya begini, yang mau kita perbandingkan adalah bagaimana pengaturan dalam suatu hal ya. Jadi melakukan perbandingan hukum tuh jarang yang melakukan secara makro comparison, maksudnya seluruh bagian dari sistem hukum itu dibandingkan. Itu biasanya sangat jarang karena menyangkut waktu, sumber daya dan sebagainya. Biasanya itu dilakukan micro comparison. Jadi beberapa aspek yang dibandingkan. Nah, jika seperti itu halnya, maka sebetulnya dengan manfaatkan internet ya, dengan manfaatkan database, itu kita bisa mengakses berbagai konstitusi, undang-undang, peraturan di bawah undang-undang, bahkan putusan-putusan pengadilan, artikel, jurnal, buku dan sebagainya itu dengan penelitian menggunakan komputer, menggunakan internet. Itu sudah cukup, saya kira tidak harus kita terbang ke negara lain. Tapi kalau kita mau lebih dalam, misalnya mau melihat law in action-nya. Jadi bukan hanya law in the books, tapi bagaimana suatu aturan itu dilaksanakan di suatu negara, melihat efektivitasnya, melihat apakah itu berjalan atau tidak. Tentu tidak bisa di depan meja atau depan komputer, mesti ke negara itu dan tidak bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, mungkin bisa cukup waktu, makan waktu yang cukup lama untuk itu. Jadi sahabat hukum pidana, tadi disampaikan Prof, memang idealnya kalau kita ingin melihat law in action-nya, jadi atmosfer hukum negara tersebut paling tidak kita ketahui ya Prof ya. Kita ketahui. Jadi kita paham bagaimana implementasi atau ya pelaksanaan dari hukum itu sendiri. Nah, satu hal lagi Prof tentang perbandingan hukum ini, itu adakah cara yang digunakan ya, proses yang digunakan atau tahapan yang digunakan untuk bisa melakukan perbandingan hukum Prof? Ya, pertama saya kira seorang peneliti atau orang yang mau melakukan kajian perbandingan tuh mesti tahu dulu karakteristik dari keluarga hukum dari negara yang akan diperbandingkan. Misalnya kita mengambil negara Inggris misalnya atau Singapura atau Malaysia atau Thailand, itu mereka berasal dari keluarga hukum apa, ya, legal family and legal tradition apa, karena masing-masing tradisi hukum atau keluarga hukum itu memiliki corak yang berbeda-beda gitu itu harus diketahui. Kedua, harus tahu juga sumber hukumnya, karena sumber hukum dari masing-masing keluarga hukum tuh walaupun mungkin sama, tapi sikap dari masyarakat negara itu terhadap sumber hukumnya beda. Misalnya negara-negara dari keluarga hukum common law itu tentu lebih menghargai dan lebih menganggap tinggi sumber hukum dari putusan-putusan pengadilan dibandingkan teman-temannya dari keluarga hukum civil law misalnya. Jadi mereka harus tahu betul sumber hukum dari masing-masing negara. Nah, kalau langkah-langkahnya saya kira tentu mereka harus mulai dulu dengan apa problem hukum yang akan diperbandingkan atau aspek-aspek apa yang akan diperbandingkan. Tentu tidak bisa terlalu banyak juga, mungkin ada beberapa aspek misalnya. Kemudian juga ketika membandingkan dia harus tentukan yurisdiksi atau negara mana yang diperbandingkan. Dan ini tergantung juga apakah itu disertasi atau tesis atau project. Kalau project mungkin bisa berpuluh-puluh negara yang diperbandingkan. Ya, karena kan ada supportnya ya. Tapi kalau disertasi atau tesis karena ingin mendalam, ya saya kira tidak terlalu banyak juga negara diperbandingkan. Misalnya bisa 2 atau 3 atau 4 atau 5 negara lah menurut saya. Kalau terlalu banyak itu nanti kesulitan dalam menganalisis perbandingannya ya. Nah, setelah itu baru dia lakukan analisis perbandingannya, tentu mengambil dari tadi sumber-sumber hukum dari berbagai negara, kemudian dari masing-masing aspek itu dia lihat persamaannya apa, perbedaannya apa, kemudian tidak berhenti sampai situ, tapi juga kenapa itu. Jadi alasan dibalik pengaturan yang berbeda itu apa, kemudian juga implikasi-implikasi yang lain. Jadi sampai bisa mendalam sekali juga bisa. Kalau perbandingan hukum pidana, apakah cara dan tahapannya sama nggak, Prof? Dengan yang Prof jelaskan tadi itu? Atau ada kekhususan nggak kalau hukum pidana yang mau diperbandingkan, Prof? Saya kira kurang lebih sama. Sama ya? Hanya memang objek yang diperbandingkan yang beda. Misalnya nih, kalau hukum pidana, aspek yang mau diperbandingkan apakah percobaan misalnya, atau penyertaan, atau gabungan, atau dasar penghapus, atau pemidana, atau pidana dan pemidanaan misalnya. Atau bahkan mungkin di subjek tindak pidananya itu bisa dibandingkan. Misalnya
subjek tindak pidana korporasi diperbandingkan antara di Indonesia dengan di Inggris atau di Amerika misalnya seperti apa itu bisa jadi tergantung materinya sebetulnya. Kalau perbandingan hukum di luar pidana juga begitu, kurang lebih langkahnya sama. Ini pertanyaan terakhir, Prof. Untuk referensi supaya sahabat-sahabat hukum pidana makin cerdas, Prof. Bisa Prof jelaskan beberapa referensi yang bisa dipakai oleh teman-teman atau sahabat-sahabat sehingga mereka tidak tersesat dalam mendalamin perbandingan hukum tadi, Prof? Ya, sebetulnya memang di Indonesia buku belum terlalu banyak ya. Kalau perbandingan hukum pidana, seingat saya Profesor Bardanawi Arif menulis beberapa buku perbandingan hukum. Lalu Profesor Romli Atmasasmita juga menulis beberapa buku. Lalu ada beberapa penulis lain ya, 1-2 orang ya, tidak terlalu banyak memang. Sementara kalau buku perbandingan hukum secara umum dan itu merupakan buku-buku dasar dan dipakai di seluruh dunia, misalnya kita kenal ada dari Rain David. Rain David. Itu udah diterjemahkan, Prof, dalam bahasa Indonesia? Seingat saya sudah. Itu Major Legal System in the World Today misalnya. Itu buku klasik yang banyak dipakai. Lalu ada misalnya Modern Approach of Comparative Law misalnya. Lalu ada beberapa buku yang lain dan buku-buku itu seingat saya sebagian sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang lain tentu teman-teman bisa manfaatkan banyak sekali jurnal-jurnal tentang comparative law dan itu banyak, Bung Sofyan. Saya kira kita tidak kesulitan untuk mencarinya. Nah, terakhir, ini betul-betul terakhir ya. Apa tantangan tersulit, Prof? Ini kan Prof kan ahli perbandingan hukum. Dalam melakukan perbandingan hukum dalam prakteknya, apakah ketika kita menulis atau ketika mengimplementasikan perbandingan hukum itu apa sih hal yang paling sulit dihadapin, Prof? Ya, salah satunya adalah bahasa. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan negara yang sumber-sumber atau bahan kepustakaannya atau putusannya itu tidak menggunakan bahasa Inggris, tentu kita kesulitan. Ya, misalnya Spanyol atau Perancis dan Jerman misalnya Nah, itu pertama ya soal bahasa. Kalau dia memang betul-betul sungguh-sungguh melakukan kajian yang mendalam tentang hukum negara itu ya dia harus belajar bahasa negara. Yang kedua adalah ada menurut saya kecenderungan orang keliru dalam memahami perbandingan hukum. Misalnya beberapa penulis itu begini, dia menulis baru deskripsi, mendeskripsikan misalnya hukum dari negara A, negara B, negara C. Beberapa aspek hukum dari negara A, B, C. Kemudian stop sampai di situ. Nah, itu belum perbandingan hukum. Itu baru tahap pertama, yaitu description. Dia harus terus mengidentifikasi persamaan perbedaannya dan melakukan eksplanasi, explanation tentang persamaan perbedaan itu dan kenapa ada masing-masing negara memilih atau mengatur seperti itu. Jadi sebetulnya tahapan-tahapan itu yang sayangnya belum banyak yang belum memahami sampai ke sana. Saya kira itulah yang sering saya lihat ya, kelemahan-kelemahan yang muncul. Lalu ketiga tentu ada beberapa tempat atau beberapa situasi di mana peneliti sulit mendapatkan akses. Misalnya database atau jurnal tentang perbandingan hukum, tidak semua dibuka ya, Prof ya. Tidak semua institusi atau semua perguruan tinggi bisa mendapatkan akses itu. Saya kira itulah beberapa kelemahannya. Baik, terima kasih, Prof. Ya, sahabat hukum pidana, saya pikir ini sangat penting sekali ya, perbandingan hukum ini. Bisa dilihat dari sisi praktis, law in action, bisa juga dalam konteks akademik, teori-teori, asas-asas, termasuk putusan-putusan pengadilan. Saya boleh nambahin satu? Ya, silakan, Prof. Jadi sejak beberapa tahun yang lalu, kita di Indonesia sudah ada asosiasinya yang tadi sudah disebutkan. Ada asosiasi. Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Seluruh Indonesia. Dulu ketuanya saya yang pertama, kemudian sekarang ini ketuanya Profesor Susi dari Unpad, Fakultas Hukum Unpad. Dan kita juga anggota dari International Academy of Comparative Law yang berpusat di Paris, Prancis. Itu biasanya diadakan kongres 4 tahun sekali di beberapa di negaranya bergilir begitu ya, dan kita pernah menghadiri kongres seperti itu. Sekalian, Prof, kalau mau jadi anggota dan apa syaratnya, Prof?
jadi anggota asosiasi perbandingan hukum itu, dosen perbandingan hukum? Sebetulnya tidak sulit sih. Jadi anggota pertama dia mungkin mengajar mata kuliah perbandingan hukum, atau dia punya ketertarikan, minat ya, mungkin tulisan dan sebagainya di bidang perbandingan hukum. Bahkan mereka yang memiliki minat terhadap perbandingan hukum itu bisa. Jadi tidak mesti dosen. Harus dosen pada umumnya memang dosen karena asosiasinya asosiasi dosen perbandingan hukum Indonesia. Ya nanti bisa menghubungi saya misalnya atau Profesor Susi dari FH Unpad atau Ibu Dr. Kusrianti dari Unair dan banyak teman yang ada di berbagai kampus di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Prof informasinya. Jadi kebetulan kalau sahabat-sahabat adalah dosen atau tenaga pengajar di kampus, jika punya minat atau malah sebagai pengajar perbandingan hukum bisa menjadi anggota atau mendaftarkan diri sebagai anggota Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum, bisa menghubungi Prof atau nanti kami akan tunjukkan websitenya atau kontak personnya sehingga Anda bisa menjadi anggota. Saya pikir demikian bincang hukum kita kali ini dan semoga bincang hukum kali ini bermanfaat, dan jika Anda menyukai bincang hukum ini jangan lupa like ya, dan jika bermanfaat share, dan bagi Anda yang belum subscribe ya channel Law and Justice channel Ahmad Sofyan, silakan untuk subscribe. Terima kasih dan salam hukum pidana.